Halo Kang Tete semuanya, di sini saya akan mengasihkan contoh tentang bagaimana mengerjakan contoh soal dengan bahasa C++. Oke, sebelum itu perkenalkan nama saya Bagus Yudharus Nadi dengan NIM 2408919. Oke, tanpa basa-basi kita langsung aja. Ini ada soal pertama, yaitu tentang hari ini bertepatan dengan World Moment Days. Maskapai Pedia Air memberikan penghargaan kepada seluruh calon penumpang-penumpangnya dengan memberikan diskon harga tiket untuk rute Jakarta-Manado. Dengan harga tiket normal 1.500.000 dengan rincian sebagai berikut. Ya, bisa dibaca ya. CEO Pedia Airline meminta Anda sebagai programmer untuk membuat program aplikasi pesanan tiket. Oke. Oh, ini ada yang diharapkannya. Oke, kita buat kayak gini. Kita buat secara simpel aja seperti yang digambar di sini ya. Kita akan menggunakan library iOS. Kalau berdasarkan soal tadi, kita akan menggunakan if else yang main gampang ya. Oke, sama langsung aja kita buat block code. Pertama kita akan membuat variabelnya. Nah, tadi karena diminta ada nama, rute penerbangan, kita pakai penerbangannya ini aja kali ya, jika MDO. Tempat duduk, jenis kelamin, umur, diskon, harga tiket. Oke, langsung aja kita menggunakan string pertama. String untuk mungkin kita stringnya untuk nama dan jenis kelamin ya. Nama, salah, jengkol aja. Oke, next kita pakai, karena tadi umur berarti kita main integer aja. Nah, karena tadi kan ada harga diskon, berarti kita juga harus pakai di harga diskonnya masuk ke integer. Harga diskon. Oke. Karena tadi terbukti ya, terbukti ada harganya. Nah, 1.500.000 dan juga diskonnya kita pakai float aja deh, karena kita pakai diskon pakai float. Di sini kita float diskon. Oke. Nah, kita tadi integer harga tiket ya. Harga 1.500.000. Bisa nggak kasih titik ya? Oh, bisa guys. Oh. Ada error. Udah gini aja lah ya. Oke, langsung aja. Karena kita sudah buat variabelnya, kita buat agar lebih indah terlebih dahulu. Biasa. Ciot. Jangan kita buat agak panjang yang segini. Oke. Kita bisa langsung end line. Jika kalian malas ketik end line, kalian bisa menggunakan ini ya, garis miring yang ke sebelah kanan, lalu titik end, jangan lupa dikasih ketiknya. Oke. Lalu di sini kita bisa menggunakan untuk si user untuk menginput, kita pakai cout. Kita nggak pakai end line agar nanti di saat inputnya itu dia langsung di samping dari pertanyaannya, jadi nggak di bawah pertanyaan. Oke. Masuk check-in nama, salah, nama. Oke, langsung ya. Nah, selanjutnya itu kita menggunakan if else agar dapat sesuai ya dengan permintaannya yang di sini tuh anak-anak. Langsung aja kodenya. Oke, kita menggunakan if di dalam kurung, kita menggunakan, karena patokannya ini moment days, berarti kita harus menggunakan wanita atau jenis kelamin sebagai patokannya. Dan kalau itu sama dengan untuk diperintahkan, salah, sama dengan jangan lupa ketiknya. Oh, udah salah sih.
lupa petiknya, wanita. Oke, lalu kita tulis lagi di sini gentle. Salah, gentle. Dengan kali ini beda ya. Allah, salah. Kali ini beda ya. Tulisnya ke huruf kecil sekarang gantian. Wanita. Oke, seperti ini. Kita akan masuk ke if cabangan. Ini, lalu kita masuk lagi if di sini. Lalu kita tutup. Kita tulis umur. Tadi kan umur di bawah 10 tahun itu kurang dari 10 tahun dapatnya diskon 100% dan seterusnya. Mari kita tulis dulu kodenya. Umur. Oke, kita udah masuk. Ini udah tulis umur. Lalu kita tinggal masukin aja diskonnya. Oke, kita udah masuk. Mungkin kalian bertanya, kenapa di sini diskonnya sama dengan 0? Ini untuk deklarasi. Tapi nanti akan kepake. Mari kita tulis kodenya aja terlebih dahulu. Seperti ini ya, tinggal ngikutin aja yang ada di sini. Oke, langsung aja di sini. Oke, nah ini dia sudah jadi. Kita menggunakan if, else if, dan else. Mungkin bertanya kenapa tadi kita menggunakan float nih agar seperti ini, agar kita bisa mendeklarasikan yang di belakang koma seperti ini. Ini sesuai dimana jika itu di bawah umur wanita tersebut di bawah 10 tahun maka akan diskon 100%. Lalu dimana perempuan itu jika berumur 10 sampai 16 tahun akan diskon 25% dan seterusnya. Dan jika itu adalah bukan perempuan, bukan wanita, maka akan masuk ke diskon sama dengan 1 atau diskonnya tidak ada diskon. Jadi gunakan ini. Kok bisa tidak ada diskon? Oke, kita menggunakan ini. Pertama kita akan ke sini. Lalu kita akan menggunakan sebuah perhitungan menggunakan ya perkalian dasar aja yang mudah. Ini harga harga diskon atau harga finalnya. Kita tinggal tulis di sini harga. Salah, dua. Harga dikali diskon. Yang ini akan menjadi semuanya make sense ya. Dimana 1.500.000 dikali 0 sampai dengan 0 dan seterusnya. Oke. Kalian tinggal masukin aja biar outputnya itu sesuai atau outputnya bagus ya. Ya langsung aja. Oke. Agar si yang nama penumpang itu masuk ke output, biar si output dengan input itu sesuai, maka kita bisa menamakan seperti ini. Tinggal masukkan nama variabelnya, nama, lalu kita bisa ini dan kita bisa inline. Seperti itu dan seterusnya kita lakukan dengan hal yang sama ke yang lain. Oke, agar di belakang variabel kita nanti ada kata-kata selanjutnya, maka kita bisa masukkan dengan kode seperti ini ya. Kita masukkan dulu variabelnya umur. Oke, ini kita masuk ke gini lagi, lalu kita pakai tanda petik kata yang dimasukkan spasi biar ada spasi tahun. Oke, seperti itu. Lalu kita tinggal di inline aja. Oke, begitupun ke seterusnya. Oke, sudah selesai dengan kodenya. Saya juga udah merapikan di kode ini agar keluarannya atau outputnya itu bagus. Seperti ini kodenya. Oke, jika sudah jangan lupa di save. Oke, teman-teman, ternyata ada kesalahannya, kesalahan perhitungan ternyata di sini. Oke, seharusnya kita tutup kurung dulu. Oke, kalau sini kita tulis harga kurangi. Nah, jadi seharusnya harga yang benar 1.500 dikali diskon. Lalu diskon tersebut dikurangi dengan harga aslinya ya, teman-teman, seperti itu jadinya. Jadi salah. Nah, gini kita bisa run saja. Misalkan Indri wanita umurnya 14 tahun. Oke, maka benar ya teman-teman, akan mendapatkan diskon 25%. 25% dari 1.500.000 ini.
Terus bagaimana jika laki-laki? Oke, bagaimana jika laki-laki? Joko, iya, Murad kedua, maka tidak akan mendapatkan diskon sama sekali ya teman-teman. Seharusnya seperti ini. Oke, kita berada di soal nomor kedua, yaitu tentang UPI sebagai Universitas Berstatus PTNBH memiliki sistem penilaian yang ketat untuk mahasiswanya. Setiap semester dosen harus menginput nilai akhir mahasiswa ke dalam aplikasi. Oke, jadi ini kita diminta untuk membuat sebuah aplikasi yang simple untuk memasukkan nilai agar dapat membantu kinerja dosen tersebut. Ini sudah ada contoh penilaiannya atau standar nilai, dan ini ada iuran atau output yang diharapkan ya, sudah ada seperti ini. Kita akan mengikuti ini saja sesuai di iuran. Kita akan di sini akan kita kemungkinan akan menggunakan switch case. Switch case yang simple, meskipun simple dan mudah, tapi itu panjang banget. Jadi ya, kita coba aja. Sekarang itu yang paling mudah dan paling mudah untuk mengerti. Seperti biasa, kita akan menggunakan library iOS string. Oke teman-teman, karena ada kendala ya, tiba-tiba videonya korup. Jadi ini saya akan menjelaskan aja ya untuk mencepat waktu. Oke, pertama kita akan menggunakan string untuk memasukkan si user agar bisa memasukkan nama, dan kita menggunakan variabel integer juga untuk name dan angka. Angka ini sebagai variabel untuk di switch case-nya. Oke, yang pertama, agar si usernya dapat masukkan nama dan name dengan lebih nyaman dan lebih enak, kita akan menggunakan ini agar lebih bagus juga. Ini login, masukkan nama dan name. Selanjutnya jika sudah memasukkan nama, maka muncul lagi selanjutnya itu selamat, Anda berhasil login. Nah, si user di sini harus memasukkan nilainya, nilai dari si mahasiswa tersebut, yang dimana di sini kan sudah ada ketentuan 92 sampai 100 itu A dan seterusnya ya. Oke, seperti ini dia bisa pakai switch. Nah, di dalam kurung ini kalian masukkanlah variabel yang sebagai patokannya. Oke, di sini saya akan menggunakan patokannya yaitu angka, variabel angka dengan nama angka. Oke, selanjutnya yaitu case-nya sama case 92 titik ini maksudnya yaitu artinya sampai, berarti 92 sampai 100 sesuai dengan dengan tentuan di sini ya. Kita tinggal masukin aja nilai nama dan mahasiswanya. Nah, yang sudah kita pelajari sebelumnya, dimana agar si inputnya itu sesuai dengan output, kita tulis juga di sini variabel nama, name dan seterusnya teman-teman. Dan yang lain itu sama aja, tinggal di copy aja, hanya mungkin beda pada bagian case-nya, case dan huruf angka-angka, huruf-huruf dan derajat mutunya teman-teman sama aja. Dan yang terpenting, kalian jangan lupa dengan menambahkan break. Jika kalian tidak menambahkan break, nanti malah muncul sekaligus ya teman, atau error lah, lebih mudah dimengertinya. Oke, dan yang terakhir, kalian jangan lupa untuk menambahkan default, karena default ini penting ya teman-teman. Default ini yaitu untuk selain dari 55 sama 59 kan. Jika kalian lihat di sini, jika kurang dari 55 maka akan gagal. Oke, maka di sini default selain 55 yaitu 54 kan ya, akan gagal tuh di sini teman-teman. Jadi default ini tidak perlu diperjelas ya, kayak ini kayak 55 sampai 59. Oke. Dan jangan lupa kalian save dan kalian run. Oke. Nama mahasiswa, misalkan kita kasih nama Bayu. NIM-nya 5577, nah itulah. Oke. Masukkan nilai. Misalkan Bayu itu nilainya 79. Dan boom, ia akan mendapatkan derajat mutu baik, nilai angka 3.0 dan nilai huruf yaitu B. Sesuai dengan di sini ya. 79, maka 79 itu berada di sini ya, di baik di 76 sampai 80. Oke, selanjutnya kita akan ke tes berikutnya. Oke, selanjutnya tes ketiga. Di sini terdapat
buat showroom mobil nama kamu. Oh ini penjualan mobil di tempat showroom mobil. Di sini ada Toyota, Honda, Daihatsu. Dengan ada beberapa tipe dari merek tersebut dan harganya. Dan diminta agar ini segini. Ini dia. Untuk masukan yang dapat diharapkan. Oh di sini ada 4, tapi di sini ada 3 ya. Oh mungkin buat melengkap aja. Dan terdapat output yang diharapkan. Oke, kita akan melakukan sesuai dengan yang ada di sini ya. Ada nomor HP juga. Langsung aja kita masuk ke Visual Studio Code dengan ini ya seperti tadi ya, kita memakai lib dari iOS Stream. Langsung aja kita masuk ke variabel ya, karena ini lumayan ribet. Benar ini ribet, kita butuh beberapa variabel gitu. Mungkin variabelnya lebih banyak daripada sebelumnya. Langsung aja kita memakai string karena dia ada nama. Pilih tipe deh. Oke, saya menggunakan ini. Sama seperti sebelumnya, mungkin kita bakal output yang pertama yang kayak ginian. Masukin ini. Nah ini ya, kita bakal skip aja karena ya sama aja, repetitif jadinya. Oke, sudah jadi ya, sama seperti sebelumnya juga. Nanti tinggal masukin agar si user bisa masukin data dirinya. Oke, selanjutnya kita tinggal masukin pilihan mobilnya apa aja, sama seperti ini, cuman ya pilihan mobil doang. Oke, sudah. Ini alasan kenapa saya menggunakan pilihnya itu pakai integer, karena agar di user tinggal masukin nomor-nomornya saja, nggak usah nulis-nulis dari jenis-jenis mobil tersebut. Itu ya untuk mempermudah user aja sebenarnya, biar lebih simple gitu. Oke, langsung aja kita masuk ke switch case-nya. Karena ini kita pilih, maka kita pilih variabel pilih juga. Pilih. Jangan lupa kurung awal. Oke. Aja kita tinggal pilih case 1. Jika pemilih nomor 1, pilih. Oke, si user pilih nomor 1. Oke. Di sini tinggal tulis, karena tadi kita kan tipe M ya, tipe merek dari si mobil, tinggal tulis saja itu sama dengan ketik Toyota. Oke, jadi tinggal N. Ada tinggal kita masukin lagi agar bisa seperti ini ya, sama aja. Ini kayak gini, untuk masukkan itu sama aja kayak nih, seperti ini sama aja. Ini saya bakal langsung skip aja. Oke, sudah. Oh, ini ada error. Pilih tipe. Ini pilih tipe. Oh, ininya nggak ada haknya. Oke, sudah. Sama aja seperti ini, tinggal masukin aja harga-harga yang ada di sini. Toyota Alphard 900, Avanza 230 ya, tinggal masukin aja seperti ini. Dan alasan juga kenapa pilih tipe itu integer, biar si usernya masukkan nomornya saja tanpa harus masukkan nama-nama dari merek mobil tersebut. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke switch lagi ya, switch dalam switch yang akan menjadi switch majemuk. Ini tulis switch, lalu kita karena sini pilih tipe, maka di sini juga ikut pilih tipe. Kita pilih variabel pilih tipe ini, jangan lupa. Nah, ini akan melakukan, biar kita nggak usah nulis banyak-banyak, kita lakukan seperti ini aja guys. Oke, 1 masukin aja ini ya, 1 milih ke user milih sama dengan sesuai dengan ini ya, string milih. Kalau tadi si merek apa aja ya, Alphard, Avanza, Veloz, Camry. Oh ini ada Alphard. Oke, jadi kita tinggal di N dan kita lanjut aja harga seperti ini ya. Jadi kita nggak usah langsung ke baris lagi, langsung aja satu baris biar
kodenya lebih efektif dan lebih cepat. Harganya berapa? 900 juta. Sekarang kita tinggal masukin harga 900 juta. 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0. Oke, ada di sini. Aduh. Kita harus make sure dan hati-hati. Lalu kalian tinggal end dan kalian ketik break di sini. Klik end lagi. Jadi kalian tidak usah harus di baris selanjutnya ya lama kayak gitu ya. Nah, untuk yang lain tipe-tipe lain juga sama aja, kita menggunakan cara yang sama seperti case 1 ini. Oke, saya bakal skip aja biar lebih cepat. Oke, sudah saya masukkan. Sama sih bisa kalian lihat sama aja. Nah, jangan lupa pada dalam switchnya kalian ketik defaultnya. Jangan lupakan default itu penting teman-teman, agar jika user masukin sesuatu yang di luar, misalkan ini kan ada 1 sampai 4, tapi user masukin 5, nah itu kodenya akan menjadi tidak valid. Sama saja, tapi ini kita menggunakan cout untuk mengasih tahu kalau kode itu tidak valid. Oke, tinggal seperti ini aja, mudah dan menyenangkan. Dan kalian jangan lupa di sininya tambahkan return 0. Walaupun di sini ada, ya tetap tambahkan. Sebenarnya terus sih mau tambah apa enggak, tapi ya tambah aja. Make sure aja di sini. Selanjutnya untuk tipe 2 atau merek kedua Honda dan Daihatsu sama aja seperti ini teman-teman. Strukturnya juga sama, cuman mungkin beda harga sama beda nama-namanya doang ya. Mungkin saya bakal skip aja biar mempercepat. Oh ya, saya lupa ngasih tahu teman-teman, mana ada switch pasti ada break. Jangan lupa kasih kalian di akhiran switch kasih break, meskipun itu di dalam switch dan switch. Break itu paling utama agar kodenya tidak muncul secara sekaligus. Oke, sudah. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan default untuk agar jika si user masukin merek yang di luar dari sini, misal nomor 6, itu akan muncul kode tidak valid. Guys, sama seperti tadi kita pakai default. Sudah. Nah, selanjutnya kita tinggal masukin invoice terakhir ya, invoice seperti yang ini. Ini seperti yang ini. Tinggal dimasukkan saja. Sama aja kayak sebelumnya. Kayak ini sama aja. Kita tambahkan aja. Ada akhiran kata ada harga. Oke, langsung aja. Oke, sudah selesai. Rincian pemesanannya ada nama pelanggan, no HP, domisili, jenis kelamin, merek, tipe, dan harganya teman-teman. Oke, jangan lupa di save. Jadi tinggal run code saja. Akan kita kasih nama Bayu. Oke, nomor HP asal aja. Domisili mana? Jakarta. Jenis kelamin pria. Mobil yang Anda favorit Toyota. Pilihan mobil Toyota. Paling mahal Alphard, kita pilih Alphard. Oke, sudah masuk dan ini sesuai dengan apa yang kita masukkan tadi sebelumnya. Dari ini tes nomor 3 telah usai. Oke, kita sudah ke tes keempat. Tes keempat ini tentang gaji karyawannya, yang dimana di sini ada upah per hari, upah lembur, denda bolos, dan bonus jika kehadiran lebih dari 28 hari. Ini juga ada contoh yang diharapkannya. Oke, mungkin di sini agak banyak perhitungannya, tapi perhitungannya nggak terlalu ribet banget, cuman tambah sama kurang aja. Dan itu juga kita akan menggunakan if else tunggal, nggak ada bersarang, nggak ada majemuk. Oke, langsung aja. Seperti biasa saya menggunakan seperti library sebelumnya. Mungkin kemungkinan di sini kita akan merubah banyak banget yang integer, karena ini berhubung ini banyak banget buku per hari dan kita harus hitungan. Saya sudah siapkan berapa integer sebanyak ini ya. Oke, tadi kita juga harus mendeklarasikan harganya, kayak misalkan potong upah bolos berapa, upah per hari itu berapa, sesuai yang ada di sini. Oke, jadi selain itu juga kita string untuk memasukkan nama, posisi,
posisi, ya ampun, posisi dan nama posisi dan bulan aja deh, bulan deh, ini aja. Oke, aja kita mendeklarasikan sesuai yang tadi. Ini upah per hari. Kita kalau sini udah ada nih, upah per hari. Upah per hari itu sama dengan upah per hari itu sama dengan 500.000. 500.000. Oke. Selanjutnya ada upah lembur per hari. Nih ada upah lembur. Upah lembur yang mana upah lemburnya itu 300.000. 300.000. Selanjutnya ada potong bolos, kan denda bolos, ya bener, denda bolos. Oh salah, mana tadi potong bolos ini ya, 120.000. 125 ya, 1000. Oke, next ada bonus. Kita masukkan bonusnya. Bonusnya berapa? 200.000 kah? Iya bener, bonusnya itu 200.000. Oke, maka tadi itu potong bolos itu sebenarnya itu yang ngurangin, berarti ini minus ya sebenarnya. Kita bisa nama minus. Oke, minus 125. Oke, yang pertama kita harus masukkan seperti biasa, seperti yang sebelum-sebelumnya. Masukkan untuk agar si user bisa masukkan ini. Seperti ini, sama aja. Mungkin saya bakal skip untuk mempercepat waktu. Oke, sudah saya masukkan ya. Seperti ini, slip gaji dari PDA signing semua itulah. Ada nama, ada masukkan posisi, ada bulan, ada jumlah kerja, ada jumlah lembur dan jumlah bolos. Nah, selanjutnya kita akan langsung menghitung dari gaji-gajinya dan pengurangan-pengurangannya. Kita bisa menambahkan perkalian, pengurangan dan tambah-tambahan ya, mudah ya. Pertama kita gaji, kita hasilkan gaji itu menggunakan kerja, lalu dikali dengan upah per hari, upah hari. Oke, N. Selanjutnya ada gaji ketika lembur. Gaji ketika lembur kita masukkan, ada lembur, lembur kali upah lembur. Oke, selanjutnya ada upah bolos. Ketika bolos itu akan ada pengurangannya, teman-teman. Upah bolos ini ada bolos dikali oke, kali potong bolos. Nah, makanya karena kita menggunakan perkalian, makanya di sini udah dideklarasikan ya bahwa ini minus. Dan next, kita tinggal masukkan if else aja di sini. If, karena tadi tulis jika lebih dari 28 hari akan mendapatkan bonus ya 200.000, maka kita akan di sini memasukkan penjelasan di sini. Kerja jika lebih dari sama dengan lebih dari sama dengan 28. Jangan lupa kurung per awal. Oke, selanjutnya kita tinggal masukin aja kata-katanya ya yang sudah dijelaskan.
Ini. Nah, sama aja seperti ini. Ini switch case. Nah, tinggal masukin aja sebenarnya. Kayak gini juga siot. Untuk keluarannya nanti siot juga. Nah, seperti itu aja teman-teman. Mungkin saya bakal skip lagi. Oke, sudah saya masukkan. Bisa lihat ini isinya siot semua. Dan karena di sini ada tulisan total gaji, maka ini harus ditotalkan oleh si sistemnya. Maka di sini kita akan memasukkan di penjumlahan lagi, di mana total gaji itu yang pertama gaji per hari, gaji lembur, dan upah bolos. Nah, karena ini kita if-nya yang pertama yaitu jika kerjanya lebih dari 28 hari, maka akan mendapatkan bonus ya. Jadi seperti ini. Nah, untuk selanjutnya yaitu else ini sama aja seperti ini, cuman kita akan menghilangkan untuk bonusnya dan akan menghilangkan untuk jika kerja lebih dari 28 ya. Oh iya, jika kalian ingin memperjelas bisa ya di sini ya, tinggal di tempat buka aja di sini kerja kurang dari 28 seperti itu. Cuman karena saya tidak untuk menghemat ya, kita langsung aja. Oke, sudah selesai ya. Bisa kalian lihat di sini sama aja daripada sebelumnya, cuma ada perbedaan di bonusnya aja. Di sini tidak ada bonus dan pada penjumlahannya di sini tidak ada bonus, dan di sini juga tidak ada. Di sini ada keterangan, di sini tidak ada, untuk memperhemat kode. Oke, jangan lupa di save. Hanya kita tinggal run code. Oke, misalkan namanya Bayu, dia seorang editor. Hari ini bulan Januari, misalkan jumlah kerja Bayu adalah 30 hari, jumlah lemburnya adalah 4, dan jumlah bolosnya itu 3. Maka akan sesuai ya, ada upah per hari, jumlah lembur, jumlah upah lembur, jumlah bolos, denda bolos, dan bonus karena dia lebih dari 30 hari kerjanya. Oke, dengan total gaji sekian. Oke, selanjutnya kita pada ke tes kelima atau tes terakhir, dimana ini ada PT Video Farm. Oke, ini PT Video Farm ini ingin sebuah perusahaan yang ingin membagikan kurban, tapi kurbannya itu setengah dari jumlah kurban yang dimilikinya, dan untuk dibagikan ke beberapa masjid, tapi secara merata. Oke. Oh, ini juga udah ada contoh output yang diharapkan. Ada jumlah masjid, ada jumlah seluruh kambing, jumlah kambing yang dikurbankan. Oke, ini dibagi setengah. Dan jumlah per masjid mau dibagi per masjid, dan sisa kambing batal kurban. Oh, ada 6. Ya, seperti sisa kambing batal kurban dimasukkan kembali ke peternakannya di PT Pedia Farm. Oke. Ini soalnya mudah ya, asalkan kita tahu cara melakukan pembagian, perkalian, dan perhitungan sisanya. Udah saja, seperti biasa saya menggunakan library iOS Stream. Sama kita buat variabel dulu, yaitu kita semuanya akan menggunakan integer ya teman-teman. Oke, seperti biasa kita akan memasukkan dulu untuk si user agar bisa memasukkan apa yang ia ingin masukkan, seperti ini ya, seperti sebelumnya sama aja. Ini saya akan skip dulu untuk ini. Oke, udah saya masukkan seperti ini, cout, dan saya ini ya, hanya segini saja. Nanti kita masuk ke perhitungannya ya teman-teman, jangan sampai salah. Kalau salah ini akan salah semua. Oke, pertama kita kurban, kurban kambing. Karena tadi dibagi setengahnya ya, setengah dari total pemilik kambingnya, terus menyumbangkan setengah dari jumlah kambingnya, maka kita bisa makan 0,5 dikali kambing. Oke, seperti ini. N. Selanjutnya itu kambing per masjid. Oke. Itu berarti kurkam
dibagi, kita menggunakan garis miring karena bagi itu garis miring, bagi masjid. Oke, selanjutnya itu sisa kambingnya. Kenapa harus sisa kambingnya? Karena di sini sudah tertulis ya, harus dibagi secara merata, tidak boleh ada yang beda, maka otomatis bakal ada sisanya. Oke, sisanya sini sama dengan kurkam. Kita menggunakan ini ya, persen, sisa pembagian kam match. Oke, seperti ini. Lalu kita add sys, kita tambahannya, karena jika ada sisa maka sisa kambing tersebut harus dimasukkan kembali kepada si pemilik peternakannya. Maka sekalian siskam ditambah salah add sys. Kenapa ini nggak bisa add sys? Oke, siskam ditambah kurkam seperti ini. Wow, ada error. Oh iya, kalian harus detail ya teman-teman. Jangan lupa kasih end setiap kode kalian, kalau nggak kalian akan kebingungan. Oke, sudah seperti ini saja. Sekarang kita tinggal masukkan outputnya seperti yang sebelumnya kita lakukan, seperti ini. Oke, aja bakal saya skip. Oke, sudah selesai seperti ini, bisa kalian lihat ada di sini ya. Oke, selanjutnya jangan lupa di save lalu run. Oke, masukkan total kambing. Misalkan total kambing saya ada 200. Jumlah masjid yang saya bagikan 7. Oke, maka kan muncul ya 200, masjidnya ada 7. Nah, seperti yang kita kerjakan tadi, setengah dari total kambingnya berarti 100. Jumlah kambing per masjid adalah 14 dan pasti ada sisanya 2. Lalu yang sisanya dimasukkan kembali ke si pemilik peternak tersebut. Jadi 102. Oke, itu saja. Kita sudah selesai melakukan dari semua tugas-tugas ini tersebut. Dari 1 sampai 5 dengan masing-masing caranya sendiri untuk mengerjakan tugas tersebut. Oke, itu saja. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.